Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, MPM 1810100238, mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi yang telah dipelajari untuk memenuhi tugas filsafat hukum. Sebelum kita membahas filsafat hukum, ada baiknya kita membahas apa itu filsafat dan sejarah filsafat. Istilah dan pengertian filsafat. Filsafat lahir di Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam bahasa Yunani, filsafat disebut filosofia, yang berasal dari dua akar kata, yakni philos atau philia dan sophos atau sophia. Philos mempunyai arti cinta, persahabatan, sedang sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian, maka filosofia ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Seterusnya, sejarah perkembangan filsafat. Awal mula perkembangan filsafat tersebut muncul di Yunani. Terdapat 3 filsuf yang pertama kali memperkenalkan filsafat. Berasal dari pesisir kota kecil yang disebut dengan Miletos, sebuah kota perantauan di Yunani. Thales adalah orang yang pertama kali mendapatkan kehormatan untuk digelari sebagai filsuf. Kemudian muncul filsuf baru lainnya yang bernama Anaximandros dan Anaximenes. Tidak seperti filsuf pertama yang tidak pernah menuliskan pemikirannya ke dalam sebuah karya. Kedua filsuf yang muncul belakangan setelah Thales ini justru membukukan pemikiran mereka. Tapi diketahui kemudian karangan-karangan mereka dinyatakan hilang. Selanjutnya kita masuk kepada inti, yaitu pengertian filsafat hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam, sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Seterusnya, sejarah perkembangan filsafat hukum. Yang pertama, filsafat hukum pada zaman Yunani. Zaman Yunani atau kuno bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Pada masa itu, rakyat Yunani sudah hidup di dalam polis-polis yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Semula penguasa polis-polis pemerintah dengan kekuasaan. Selanjutnya, setelah muncul kaum sofisme, polis-polis tersebut mulai menerapkan sistem demokrasi, walaupun belum sempurna. Yang kedua, filsafat hukum pada abad pertengahan. Zaman ini dimulai sejak kekuasaan Romawi jatuh, yakni pada abad ke-5 Masehi. Masa ini ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa. Perkembangan agama ini membawa pemikiran yang tidak lagi hanya berorientasi pada hukum alam sebagaimana pada zaman Yunani kuno. Dasar ketaatan terhadap hukum telah mengalami perubahan yang awalnya berdasar pada hukum alam menjadi karena kehendak ilahi. Yang ketiga, filsafat hukum pada zaman modern. Pada zaman modern ini mulai ada penegasan akan jawaban terhadap problematik yang muncul antara hukum alam dengan hukum positif. Walaupun jawabannya belum tuntas, pada masa ini muncul aliran-aliran filsafat hukum yang menggugat ketergantungan manusia kepada rasio Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh para filsuf pada zaman pertengahan. Pada zaman modern, ini posisi manusia mulai ditempatkan secara lebih mandiri dengan rasio manusia dapat menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Yang keempat, filsafat hukum pada saat ini. Dimaksud dengan zaman sekarang adalah dimulai sejak abad ke-19. Jika pada zaman modern berkembang rasionalisme, pada zaman sekarang rasionalisme dilengkapi dengan empirisme yang sebenarnya sudah dirintis pada zaman modern. Tapi, empirisme berkembang pesat pada abad ke-19. Dengan berkembangnya empirisme, faktor sejarah juga mendapat perhatian utama termasuk dalam lapangan hukum. Selanjutnya kita masuk kepada aliran dalam filsafat hukum. Pandangan-pandangan dalam filsafat hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kriteria persamaan pokok untuk hal-hal tertentu. Kelompok-kelompok pandangan dalam filsafat hukum ini dapat juga disebut aliran-aliran atau mazhab-mazhab.
Dalam masing-masing aliran itu tercakup beberapa teori yang sebenarnya mengandung perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi karena adanya persamaan pokok untuk hal-hal tertentu, maka dapat dikelompokkan dalam satu aliran. Beberapa aliran pokok yang terpenting yaitu, yang pertama aliran hukum alam, yang kedua aliran manfaat atau utilitarianisme, yang ketiga aliran positivisme hukum, yang keempat aliran sejarah dan marxisme, yang kelima aliran sosiologis, dan yang keenam aliran realisme hukum, dan yang ketujuh aliran hukum kritis. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.